Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Erin Umi Rohana MPD, Kepala Sekolah SMP Islam Hubul Quran, Rambi Puji. SMP Islam Hubul Quran merupakan salah satu sekolah swasta yang berada di Desa Nogosari, Kecamatan Rambi Puji, Kabupaten Jember. Memiliki 3 rombel dan dengan jumlah siswa 91 anak. SMP Islam Hubul Quran juga merupakan sekolah penggerak angkatan 2 tahun 2022. Pada kesempatan ini saya akan membagikan praktik baik yang sudah dilakukan di sekolah dengan topik kepemimpinan pembelajaran dengan judul Asesmen Nano-Nano. Apa itu asesmen nano-nano? Yuk kita kulik. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah tentunya harus peka terhadap situasi dan kondisi yang ada di sekolah, baik dari segi sarana prasarana, pengelolaan SDM, proses pembelajaran, serta hasil belajar yang dicapai oleh murid, dan tentunya mampu mencari solusi dari tantangan dan permasalahan yang ada di sekolah. Situasi yang ada di sekolah saya dari hasil tes diagnostik awal dan hasil identifikasi yang dilakukan oleh semua dewan guru mata pelajaran, guru BK, dan wali kelas, yaitu terdapat 9 murid yang memerlukan treatment khusus dan intervensi yang mendalam. Sedangkan 2 dari 9 murid tersebut tergolong dalam slow learner. Hal ini diketahui dari hasil tes diagnostik yang sudah dilakukan. Selain itu, masih terdapat beberapa murid yang sangat sulit untuk berkonsentrasi apabila belajar di dalam kelas maupun dalam mengerjakan tugas ataupun ujian yang sudah diberikan oleh guru. Awalnya, kegiatan asesmen sumatif akhir semester di sekolah saya dilaksanakan hanya dengan menggunakan model tes tulis dan tes lisan, dan dilakukan secara serentak dengan soal yang sudah disediakan oleh kabupaten. Saya selalu mendapati peserta didik mengerjakan soal tes tulis dengan tidak serius, mencontoh hasil pekerjaan temannya, merupakan salah satu bentuk ketidakjujuran. Situasi ini juga terlihat saat asesmen sumatif akhir semester dilakukan. Ada siswa yang tidur, bergurau, mengganggu temannya, dan mengerjakan soal pada 20 menit terakhir. Hal ini juga ditunjukkan dengan hasil tes tulis yang sudah dikoreksi oleh guru tidak ada peningkatan, dan prosentase menjawab benar minim sekali. Akan tetapi nilai harian dan hasil refleksi pembelajaran capaiannya baik. Hasil refleksi dan evaluasi tujuan pembelajaran juga baik. Sebagai pemimpin pembelajaran, faktor-faktor tersebut memberikan saya dorongan untuk berpikir bagaimana memecahkan permasalahan yang ada. Dari perbaikan metode pembelajaran guru di kelas, menggunakan model atau metode pembelajaran yang dapat memfasilitasi semua murid yang menyenangkan dan bermakna, penggunaan media pembelajaran berbasis IT, sampai pada akhirnya identifikasi saya lakukan pada saat asesmen akhir semester. Dari sinilah saya tahu ternyata hasil asesmen sumatif akhir semester dan hasil asesmen akhir dalam 1 TP hasilnya sangat berbeda. Hasil asesmen sumatif akhir TP lebih bagus nilainya dibandingkan dengan hasil asesmen sumatif akhir semester. Yang terkesan murid hanya asal-asalan dalam menjawab soal, dan tentunya hasil yang didapatkan juga asal, dan ini berlaku pada semua murid, bukan hanya pada murid yang istimewa. Dari hasil identifikasi dan analisis tersebut diketahui bahwasanya
Soal yang terdapat dalam tes tulis beberapa tidak sesuai dengan materi yang sudah diajarkan. Yang kedua, malas membaca soal. Yang ketiga, bosan dengan soal yang begitu banyak dan diawasi selama tes berlangsung. Dan yang keempat, kemampuan peserta didik yang beragam. Dengan situasi dan kondisi di sekolah, maka kami mengambil kebijakan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Asesmen merupakan salah satu kegiatan yang menjadi horor bagi sebagian anak. Menciptakan asesmen yang menyenangkan itu adalah tujuan kami. Di SMP Islam Huful Quran, asesmen sumatif akhir semester maupun asesmen sumatif akhir tujuan pembelajaran dilakukan dengan beragam, menggunakan model tes dan non-tes sesuai dengan keinginan murid. Guru hanya memfasilitasi kebutuhan murid. Bukankah kata tidak mungkin diberikan tes untuk terbang? Bagaimana jika burung diberikan tes untuk merayap? Murid saya juga memiliki kebutuhan dan kemampuan serta gaya belajar yang beragam. Asesmen nano-nano merupakan solusi dari permasalahan tersebut. Dan tentunya dengan hasil yang didapatkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Terlihat jelas bagaimana perbedaan saat murid mengerjakan tes yang dipaksakan dengan saat mengerjakan tes yang memang mereka inginkan dan mereka perlukan. Keistimewaan maupun ketidakmampuan murid bukan menjadi penghalang murid untuk belajar dan meraih cita-cita yang diharapkan. Demikian aksi nyata kepemimpinan pembelajaran dengan judul Asesmen Nano-Nano. Salam Merdeka Belajar.